Alhamdulillah teman-teman, Presiden dan kabarnya Gubernur di Kalimantan sudah merespon dan ingin membantu membebaskan Rizka dan mengembalikannya ke pangkuan Pak Ambo. Ya. Mas Samet, apa yang kita dengar dari netizen tadi, Mas Samet? Ini sudah mulai turun pemerintahan, terutama gubernur dari daerah sana sudah mau turun, melihat kondisi Buaya Rizka dan Pak Ambo, dan terutama ingin membantu supaya bisa Buaya Rizka dikeluarkan, dibalikkan ke Pak Ambo. Oke, Mas Samet, izin saya untuk menjawab ya teman-teman. Ini kabarnya pemindahan Rizka itu terkait dengan wali kota, Mas Samet. Benar. Wali kota yang ada di sana itu menyerahkan pasca Rizka ya dievakuasi ke Penangkaran. Ini kata wali kotanya adalah saya serahkan semuanya ke BKSDA. Sungguh sangat keterlaluannya sekali, Mas Samet. Buaya Rizka disamakan dengan buaya-buaya lainnya yang liar, yang buas gitu ya. Padahal Buaya Rizka jadi sangat tidak bijaksana sekali gitu ya. Padahal Buaya Rizka bisa tinggal di alam sana dengan syarat-syarat, mungkin entah dipagar, entah dibuat lokasi ya, lokalisasi seperti itu. Tapi seorang wali kota, kita sayangkan sekali, membuat netizen seluruh Indonesia ya yang mencintai Buaya Rizka dikecewakan dengan keputusan itu. Nah, kalau kita lihat Mas Samet tadi gubernur ya, gubernur sudah mulai merespon ya, kata netizen tadi ya. Apalah kepulauan. Ya, apa katanya Mas Samet tadi? Di sini akan pemerintah sudah apalah gubernur sudah staf-stafnya untuk turun untuk membantu Buaya Rizka, supaya Buaya Rizka bisa dibalikkan ke Pak Ambo. Pokoknya biar supaya Pak Ambo ini tidak sedih. Jadi Mas Samet gini ya, saya mau tanya. Jadi di sini yang bertanggung jawab kita minta ya, karena memang ada unsur daripada wali kota sendiri, kemudian ada BKSDA. Jadi kalau kita menuntut ya meminta tanggung jawab dari mereka, gimana Mas Samet? Karena setelah dipindahkan di Tabangjo, kita kan nggak tahu nih Rizka ini gimana kondisinya, kan gitu. Sementara kita yang mau pergi ke sana tidak belum ada dana, kan gitu. Lagi waktu pun kadang tidak belum pas. Ya kalau nanti ada dana ya insya Allah waktu kita atur ya insya Allah pergi kan gitu. Untuk mengetahui Buaya Rizka. Intinya kita tuntut bersama sama mereka, kita minta tanggung jawab sama mereka, terutama wali kota tadi. Ya, ini pun ada dari netizen yang mengatakan seperti ini, Mas Samet. Kasihan Rizka ya Allah. Kalau memang harus lewat jalur hukum untuk merebut Rizka kembali, kami support Pak Ambo. Betul. Kalau saya perkirakan gini, Mas Samet, namanya buaya itu kan milik alam ya, Mas Samet ya. Kita ibaratnya gimana ya? Kalau hewan itu sudah disangkakan membahayakan orang, padahal bukan Buaya Rizka sebenarnya yang melakukan. Ya mereka pihak-pihak itu ya, oknum-oknum itu ya bisa melakukan itu gitu loh. Itu memang sudah alas hak atau hukum mereka. Jadi pun agak berat juga. Sekarang kita ingin bagaimana mereka luluh hatinya, Mas Samet. Supaya luluh, supaya mau membalikkan Buaya Rizka. Karena mereka nih asal jawabannya tetap itu saja, alasannya takut membahayakan. Kalau masalah dia itu membahayakan binatang buas, memang betul buaya ini binatang buas. Tapi lihat binatangnya itu sudah jinak, tidak pernah mengganggu dan makan teratur, kan tidak mungkin membahayakan orang. Karena makanya tadi saya ingatkan lagi kepada bapak-bapak yang sudah membuat keputusan Buaya Rizka harus dipindahkan dari tempat ini ke tempat ini, kan itu membuat trauma yang mendalam loh. Lebih bahaya lagi Buaya Rizka. Orang yang memelihara anjing yang dilepaskan itu lebih bahaya. Apalagi ada rabiesnya, Mas Samet. Itu lebih bahaya. Dia bisa ngejar, nggak ada diganggu pun ngejar. Itu lebih, kalau kita pikir bahayanya. Kalau makanya BKSDA seharusnya ngapain itu ya daripada buaya ya, Mas Samet. Buaya ini kan di survei dulu bagus, makan teratur dari Pak Ambo. Dan presenter sudah banyak datang. Kalau ada Pak Ambo ngelus kepala, dia berani, tidak apa-apa, diam. Lagian pun Mas Samet, kan Buaya Rizka itu tinggal di pedalaman, ibaratnya di sungai yang ada di pedalaman. Betul. Nggak dekat lima kota. Di pohon-pohon bakau. Betul. Gitu kan. Jadi pun ibaratnya jaranglah anak-anak ke sana. Adapun warga ke sana toh pakai sampan tuh, Mas. Nggak mungkin juga kan. Itu pun kalau juga diserang. Kalau ada perlu ke sana. Kalau nggak ada perlu nggak mungkin ke sana mereka. Iya, jadi memang Buaya Rizka juga nggak
nggak usil kok Mas Ahmed yang saya lihat Tidak. kok. Saya lihat video Pak Ambo tuh diam, didatangi tamu pun diam dia. Disuruh Pak Ambo, dipanggil Pak Ambo tepuk tangan datang. Iya. Emang salahnya Rizka apakah di ukuran yang panjang yang 4 meter itu Mas Ahmed? Mungkin. Tapi Mungkin, ya. intinya ini memang ada oknum yang tidak senang dengan Pak Ambo. Nah itu yang lebih penting lagi. Ukuran buaya Rizka itu tidak. Tapi kalau Pak Ambo menutup mulutnya dengan materi, pasti dia tidak seperti ini. Tapi kita nggak bisa gitu juga Mas Ahmed. Ini kan sudah ada prosedurnya Mas Ahmed. Betul. Kita nggak bisa bilang seperti itu juga. Cuman ya. ngapain? Karena memang di belakang layar mungkin itu terjadi ya. Pasti. Tetapi kita nggak bisa bilang seperti Iya, itu. cuman kita kan Yang pasti kita berdoa ya, berdoa untuk BKSDA supaya ya, luluh. sama oknum-oknum terkait ya, supaya buaya Rizka ini dibebaskan, Ya. meluluhkan hati mereka Mas Ahmed. Ya, terutama itu tadilah BKSDA. Mohon, saya pribadi mohon, balikkanlah buaya Rizka oleh Pak Ambo. Ya, doa bersama kita ya teman-teman. Oke. Alhamdulillah teman-teman, Presiden dan kabarnya Gubernur di Kalimantan sudah merespon dan ingin membantu membebaskan Rizka dan mengembalikannya ke pangkuan Pak Ambo. Ya. Mas Ahmed, apa yang kita dengar dari netizen tadi Mas Ahmed? Ini sudah mulai turun pemerintahan, terutama gubernur dari daerah sana sudah mau turun, Ya. melihat kondisi buaya Rizka dan Pak Ambo, dan terutama ingin membantu supaya bisa buaya Rizka dikeluarkan, dibalikkan ke Pak Ambo. Oke, Mas Ahmed, izin saya untuk menjawab ya teman-teman. Ini kabarnya pemindahan Rizka itu terkait dengan wali kota Mas Ahmed. Benar. Wali kota yang ada di sana itu menyerahkan pasca Rizka ya dievakuasi ke Penangkaran. Ini kata wali kotanya adalah saya serahkan semuanya ke BKSDA. Sungguh sangat keterlaluannya sekali Mas Ahmed. Buaya Rizka disamakan dengan buaya-buaya lainnya yang liar, yang buas gitu ya. Padahal buaya Rizka jadi sangat ini lembut. tidak bijaksana sekali gitu ya. Padahal buaya Rizka bisa tinggal di alam sana dengan syarat-syarat, mungkin entah di pagar, entah dibuat lokasi ya, lokalisasi seperti itu. Tapi seorang wali kota, kita sayangkan sekali, membuat netizen seluruh Indonesia ya yang mencintai buaya Rizka dikecewakan dengan keputusan itu. Iya. Nah kalau kita lihat Mas Ahmed tadi gubernur ya, gubernur sudah mulai merespon ya kata netizen tadi ya. Apalah kepulauan. Ya, apa katanya Mas Ahmed tadi? Di sini akan pemerintah sudah gubernur sudah staf-stafnya untuk turun untuk membantu buaya Rizka, supaya buaya Rizka bisa dibalikkan ke Pak Ambo. Ya. Pokoknya biar supaya Pak Ambo ini tidak sedih. Ya. Jadi Mas Ahmed gini ya, saya mau tanya. Jadi di sini yang bertanggung jawab kita minta ya, karena memang ada unsur daripada wali kota sendiri, kemudian ada BKSDA. Jadi kalau kita menuntut ya meminta tanggung jawab dari mereka, gimana Mas Ahmed? Karena setelah dipindahkan di Tabangjo, kita kan nggak tahu nih Rizka ini gimana kondisinya. Iya. Kan gitu. Sementara kita yang mau pergi ke sana tidak belum ada dana. Belum. Kan Satu gitu. lagi waktu pun kadang belum pas. Ya kalau nanti ada dana ya insya Allah waktu kita atur ya insya Allah pergi kan gitu. Untuk mengetahui buaya Rizka. Intinya kita tuntut bersama sama mereka, kita minta tanggung jawab sama mereka, terutama wali kota tadi. Ya, ini pun ada dari netizen yang mengatakan seperti ini Mas Ahmed. Kasihan Rizka ya Allah. Kalau memang harus lewat jalur hukum untuk merebut Rizka kembali, kami support Pak Ambo. Betul. Kalau saya perkirakan gini Mas Ahmed, namanya buaya itu kan milik alam ya Mas Ahmed ya. Kita ibaratnya gimana ya? Kalau hewan itu sudah disangkakan membahayakan orang, padahal bukan buaya Rizka sebenarnya yang melakukan. Ya mereka pihak-pihak itu ya, oknum-oknum itu ya bisa melakukan itu gitu loh. Itu memang sudah alas hak atau hukum mereka. Benar. Jadi pun agak berat juga. Sekarang kita ingin bagaimana mereka luluh hatinya Mas Ahmed. Iya, supaya luluh, supaya mau membalikkan buaya Rizka. Iya. Karena mereka nih asal jawabannya tetap itu saja, alasannya takut membahayakan. Kalau masalah dia itu membahayakan binatang buas, memang betul buaya ini binatang buas. Tapi lihat binatangnya itu sudah jinak, tidak pernah mengganggu dan makan teratur. Kan tidak mungkin membahayakan orang. Iya, karena makanya tadi saya ingatkan lagi kepada bapak-bapak yang sudah membuat
keputusan Buaya Rizka harus dipindahkan dari tempat ini ke tempat ini, kan itu membuat trauma yang mendalam loh. Lebih bahaya kepada lagi Buaya Rizka. orang yang memelihara anjing yang dilepaskan, itu lebih bahaya. Apalagi ada rabiesnya Mas Ahmed. Itu lebih bahaya. Dia bisa ngejar, galak di Cigagu pun ngejar. Itu lebih, kalau kita pikir bahayanya. Kalau buaya makanya BKSDA seharusnya ngapain itu ya daripada buaya ya Mas daripada Ahmed. Buaya ini kan di survei dulu. Bagus, makan teratur dari Pak Ambo. Dan presenter sudah banyak datang. Kalau ada Pak Ambo ngelus kepala, dia berani, tidak apa-apa, diam. Iya. Lagian pun Mas Ahmed, kan Buaya Rizka itu tinggal di pedalaman, ibaratnya di sungai yang ada di pedalaman. Betul. Nggak dekat 5 kota. Di pohon-pohon bakau. Betul. Gitu kan. Jadi pun ibaratnya jaranglah anak-anak ke sana. Adapun warga ke sana toh pakai sampan tuh Mas. Nggak mungkin juga kan. Itu pun kalau juga diserang. Kalau ada perlu, kalau ke sana. Kalau nggak ada perlu nggak mungkin ke sana mereka. Iya, jadi memang Buaya Rizka juga nggak usil kok Mas Ahmed, yang saya lihat kok. Saya lihat pun video-video Pak Ambo tuh diam, didatangi tamu pun diam dia. Disuruh Pak Ambo, dipanggil Pak Ambo, tepuk tangan, datang. Iya. Memang salahnya Rizka apakah di ukuran yang panjang yang 4 meter itu Mas Ahmed? Mungkin. Tapi Mungkin, ya. intinya ini memang ada oknum yang tidak senang dengan Pak Ambo. Nah, itu yang lebih penting lagi. Ukuran Buaya Rizka itu tidaklah. Tapi kalau Pak Ambo menutup mulutnya dengan materi, pasti dia tidak seperti ini. Tapi kita nggak bisa gitu juga Mas Ahmed. Ini kan sudah ada prosedurnya Mas Ahmed. Betul. Kita nggak bisa bilang seperti itu juga. Cuman ngapain? Karena memang di belakang layar mungkin itu terjadi ya. Tetapi kita nggak bisa bilang seperti itu. Cuman kita kan yang pasti kita berdoa ya, berdoa untuk BKSDA supaya luluh sama oknum-oknum terkait ya, supaya Buaya Rizka ini dibebaskan, meluluhkan hati mereka Mas Ahmed. Ya, terutama itu tadilah BKSDA. Mohon, saya pribadi mohon, balikkanlah Buaya Rizka oleh Pak Ambo. Iya. Doa bersama kita ya teman-teman.